Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal fasikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allahu fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhdasuha wa kullu muhdatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sadaqallahu wa sadaqar rasul. Pemirsa Mahakarya yang budiman, yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah. Marilah pertama dan yang utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kenikmatan yang tak terhingga kepada kita semua. Khususnya nikmat iman dan Islam serta kesehatan, sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan diberi karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Mahakarya yang budiman, tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada pemimpin kita, pelindung kita, pencerah kita, pemberi syafaat kita, dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Mahakarya yang budiman, pada kali kesempatan ini saya mohon izin menyampaikan satu kisah dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri beliau yang bernama, tentunya para pemirsa sudah tidak asing lagi. Siapakah istri pertama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, benar. Beliau adalah Khadijah radhiyallahu anha. Pemirsa Mahakarya yang budiman, mari kita bersama memahami sedikit siapa istri Rasulullah yang pertama. Yang pertama itu, marilah kita gunakan anggota badan kita, tangan kita kanan dan kiri kita, untuk membantu supaya kita lebih paham, yaitu dengan bertepuk. Saya mengajak para pemirsa, mari kita beraktivitas. Tepuk Khadijah. Khadijah, istri Rasulullah. Ayahnya Khuwailid bin Asad. Karakternya dermawan, jujur, bijaksana. Gelarnya ada 6. 1. Ummul Mukminin. 2. As-Sayyidah. 3. At-Thahirah. 4. Ummul Ahli. 5. Al-Kubra. 6. Azwajul Mutahharah. Sukunya Quraisy.
pemirsa mahakarya yang budiman, yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa Khadijah radhiyallahu anha diberi gelar Ummul Mukminin? Nah, di sini mari kita cermati bersama. Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman. Kenapa diberikan kepada Khadijah radhiyallahu anha? Karena Khadijah radhiyallahu anha menjadi istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Khadijah merupakan wanita pertama yang masuk Islam di saat semua orang mengingkarinya. Tapi satu-satunya wanita yang mengimaninya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Para pemirsa mahakarya, oleh karena itulah maka gelar Ummul Mukminin ditetapkan kepada beliau. Kemudian gelar yang kedua adalah Sayyidah. Sayyidah artinya sang pemimpin. Pemirsa mahakarya yang budiman, kita semua tahu bahwa sebelum menikah, Khadijah radhiyallahu anha itu merupakan wanita yang terhormat, wanita yang mempunyai reputasi yang baik. Maka karenanya Khadijah radhiyallahu anha diberikan gelar As-Sayyidah, sang pemimpin. Pemirsa mahakarya yang budiman, yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah. Gelar Khadijah radhiyallahu anha yang ketiga adalah At-Tahiroh. At-Tahiroh yaitu yang suci. Pemirsa mahakarya yang budiman, yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum menikah pun Khadijah radhiyallahu anha itu sudah terkenal kemuliaannya, kesuciannya. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu anha diberikan gelar At-Tahiroh, yang suci. Pemirsa mahakarya yang budiman, yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah. Gelar Khadijah radhiyallahu anha yang keempat yaitu Ummul Ahli. Ummul Ahli adalah ibu keluarga. Kita ketahui bahwa Khadijah radhiyallahu anha merupakan istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 6 orang anak, 2 laki-laki, 4 perempuan. 2 yang laki-laki yaitu Qasim dan Abdullah, sedangkan 4 yang perempuan yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Pemirsa mahakarya yang budiman, Khadijah radhiyallahu anha menjadi seorang ibu yang sangat-sangat penuh kasih sayang dan perhatian terhadap putra-putrinya beserta kepada suaminya tercinta yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa mahakarya yang budiman, yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah. Gelar Khadijah radhiyallahu anha yang kelima adalah Al-Kubro. Al-Kubro artinya agung. Khadijah radhiyallahu anha punya keutamaan, kebesaran di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dan di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa mahakarya, gelar Khadijah yang keenam yaitu Azwajul Mutahharah, kelompok istri-istri yang suci. Kita semua mengetahui bahwa istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan wanita-wanita yang suci dan mulia.
oleh karenanya Khadijah radhiyallahu anha mendapat gelar sebagai Azwajul Mutahharah, pemirsa mahakarya yang budiman, yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah. Itulah sedikit kisah dari Khadijah radhiyallahu anha. Gelar-gelar yang beliau miliki. Insya Allah, kalau kita memahami gelar-gelar yang beliau miliki, maka kita sebagai umat Islam bisa menambah wawasan bagaimana sejarah Islam itu punya tokoh wanita yang sangat luar biasa yang menemani suaminya dari awal kenabian dengan penuh rintangan dan banyak tantangan. Para pemirsa mahakarya yang budiman, itu bisa dijadikan banyak pelajaran untuk kita semua. Sedikit dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya dan mudah-mudahan kepada pemirsa mahakarya yang budiman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada kesalahan itu karena kebodohan saya. Ada benarnya datangnya dari Allah. Al-haqqu mirabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita menjadi orang yang ragu-ragu. Wabillahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.